bersaksi. Sebenarnya minggu lalu juga kita suka bersaksi, tapi biasa lah ini kadang-kadang suka mesti ya tolong sedikit lah. Karena akhir-akhir ini sepertinya banyak sekali hal-hal yang terjadi di unpredictable, yang ibu apa itu sebelum materi nama ini tahu bahwa teman-teman saudara-saudara tahu kita bahwa dari kita tinggal di atas kebaikan hati pemilik UNPI, tinggal di sana sebentar kira-kira 1 tahun, buka juga NC di sana, tapi akhirnya pindah juga di tempat yang bersewa komersil di Mukames. Ternyata baku dekat dengan ibu Riri ketek cuman supaya dia katakan cuma bahasa belajar yang termoba baku pasien cuma terjadi 1 atau 2 kali tuh, karena banyak mau bilang sibuk juga enggak juga sih, cuma kadang-kadang nanti aku ikut cuma di sebelah dari ibu Riri. Tapi begitulah, akhirnya kita juga mengakhiri untuk tinggal juga di situ, dan coba jalan 1 bulan lebih di situ usahanya, dan itu berbayar memang. Terus ternyata juga di UNPI sudah tidak bisa stay di situ karena faktor akreditasi secara institusi kampus. Jadi kita bukan terpaksanya kita berpilih tanpa kos di Ranotana. Jadi secocok ini kan, kita pikir kita jalani, kita sudah bawa komplain kan. Karena kan kita tahu sekali kita bawa komplain kan. Walaupun tidak kelihatan kita bawa komplain. Tuhan tahu sekali kita punya orang kan. Mengharapkan satu hal yang terlalu berlebihan Jadi kita menjalani sekarang jadi sampai malam di situ, terus kita berjalan saking menghematnya kita berjalan kaki dari mes itu ke Ranotana. Pagi pun kita berjalan kaki, di pasar pun di Pisang berjalan kaki kan. Suatu kebiasaan yang baik buat kita kan berjalan kaki, karena faktor set membawa kita lebih sehat malah ya, berjalan kaki. Oke, akhirnya tuh tadi sempat seperti biasa ke Karsel, banyak hal yang dibahas-bahas, termasuk juga ada rencana dengan Ibu Jen, tapi nanti mungkin karena belum final. Terus yang jelas kalau sekarang kita mungkin bisa melewat hal-hal yang terjadi kita di luar kita ekspektasi kan, karena seperti yang kita bilang pada diri, karena tidak bisa hidup dengan ada standar ekspektasi dan akhirnya kita mulai berdamai pelan-pelan, tidak gampang tapi berdamai. Kalau tuh sekarang kita bisa melewati, kita rasa bukan karena kita so hebat, tapi kita rasa kita justru lebih mengenal dan Tuhan Yesus seperti apa. Lewat kafe ini juga banyak membantu kita pertumbuhan spiritual kalau menurut kita ya, karena selama ini kan kalau kita yang masuk gereja kan cuma masuk gereja di situ. Nah di sini kita rasa kita agak berkembang, bukan agak berkembang ya. Kita pikir satu wadah yang paling nyaman kita menjalani, karena di samping ada teman-teman di sini ya, teman-teman lumayan close friend, jadi kita pikir oh ya sudahlah. So begini kan kita perjalanan itu nikmati saja. Terus tadi sebenarnya di Karsel kita berusaha kasih sembunyi, ada juga tadi dapat tanya siapa sih yang meninggal, kamu mesti sembunyi sebenarnya. Yang meninggal itu tapi kakak sungguh yang berapa kali kita punya kerinduan, itu tapi kakak sungguh yang paling tua, yang dengan proses kehidupannya dia sendiri hanya dia menjalani, dia orang terlahir sebagai Kristen Protestan demi, dan dia cukup taat setahu kita, karena kita mengenal dia sampai dia sudah dewasa, akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus dan menikah dengan orang yang negara seberang, agama seberang. Singkat cerita, toh dia ditinggalkan sama suaminya. Dia suami itu memilih bersekutu lagi, berpoligami lah. Akhirnya karena DP anak-anak juga so besar, so sibuk dengan urusan rumah tangga, akhirnya dia balik lagi ke kampung tinggal dengan orang dan di rumah orang tua juga, punya rumah di kampung. Di situ setelah kumpul orang ada 3 kakak adik, 4 kakak adik. Kita kakak itu terus ada 1 kakak lagi, ada 1 kembali kita. Yang dulu kita sering di situ, tapi sekarang sejarah karena semenjak mama pergi, mama meninggal kita so jarang ke situ. Nah, satu hal yang unik dari orang kakak adik ada 7. Ini kakak yang paling tua ini yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat terus, jadi
Dulu waktu di hotel kita pe mama, kita merasa berkewajiban mengurus kita pe mama dah. Jadi pokoknya kita pe tujuan kalau kita kerja pokoknya for dia kita pe mama dah, keinginan. Bukan berarti karena itu kok kita nyala tidak ada hubungan sih. Tapi begitulah. Belum. Jadi setelah Ajus pergi, Ajus meninggal, tak ganti dia toh. Jadi kita rasa dekat. Pokoknya paling banyak dia kita lebih dekat dengan dia ketimbang kakak adik. Nah, salah satu hal juga yang pernah kita kerinduan setelah kita mengenal komunitas ini, kita ingin dia balik dan karena sebelum juga kita rajin datang ke kafe ini, ke CBS, kita juga punya kerinduan itu sendiri. Karena yang kita bilang bahwa dulu mana meninggalkan Tuhan Yesus karena mana menikah dengan orang itu. Faktanya mana ditinggalkan oleh dia. Dan selama mana menikah, you have nothing. Nantinya dia tidak dapat apa-apa. Jadi biasanya kan kalau meninggalkan Tuhan Yesus karena harta kan, dia enggak. Makanya kita heran apa yang membawa ke sana dan tidak bergelimang harta, rumah tidak ada, mereka pun tinggal di Nasa Tengah itu cuma bakos. Terus sekarang nih dia lagi kasih tinggal, tapi masih setia dan apa yang membuat ngana dan jadi kita rasa gregetan kan. Terakhir kali dan faktanya setelah dia di kampung lumayan lama, bertahun-tahun di atas 5 COVID aja seberapa tahun COVID kan berlalu berapa 5 tahun sebelum itu dia di kampung dan karena semua anak-anaknya ini sudah berumah tangga dan sibuk mengurus keluarga inti mereka dengan pendapatan menurut kacamata saya mereka hanya mampu mengurus keluarga inti mereka, akhirnya secara tidak langsung orang tua yang kita PKK ini ya bisa dibilang menjadi tanggung jawab orang kakak adik, termasuk kita salah satunya. Dan pernah waktu kita masih di Hotel Grand kita sempat bilang buat kakak bahwa mana kehidupan sekarang faktanya kurang torong yang kakak adik bantu akan termasuk kita tidak pernah baku hitung dan tidak ada niatan kita terpaksa membantu pangana, tapi maaf. Kita pernah bilang ke PKK begini. Maaf kalau bisa lanjut. Tidak apa-apa. Bahwa menangis. Apa yang kita kasih pada dia kan? Itu Tuhan Yesus yang kasih. Kita memang maksud bilang pada dia kan? Karena tidak ada alasan kita tinggal Tuhan Yesus. Itu kita bilang. Jadi kita bilang kita perlu yang kita kasih panganan itu bukan karena kita punya kekuatan, tapi Tuhan ada kasih titipan kita buat ngana. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih kita bilang kita punya. Tanpa basa-basi, dia memang berdiam. Dia memang bersikeras alasannya karena faktor anak-anak dan terus kita juga bilang ini jujur ya kita bilang yang menyelamatkan panganan itu bukan anak-anak tapi karena iman. Waktu itu kita belum begitu mengenal, belum belajar banyak di sini. Kalau mungkin kita belajar banyak di sini kita akan belajar setelah orang mati kemana. Tapi sempat minggu kemarin itu kita sempat pulang pada PKK karena kita rindu DP masakan. Dia kan tahu memasak. Kalau enggak tuh mau pulang kampung. Oh itu betul karena kita semua pindah. Kan kita ada bawa berkas-berkas yang memberatkan untuk kita daripada kita kesana kemari. Tidak jelas tuh. Jadi kalau enggak kita punya berkas-berkas termasuk kita ke sini buku segala macam. Dan kita bilang kita semua bawa ke kampung. Jadi ada 4 dos gitu. Bilang kan turun simpang akan. Dia waktu itu dia bilang siapa tahu kita berangkat, kita bilang nanti akan juga berkas-berkas itu semua ke sana. Kalau kita bilang kita mau pikir apa mau masak akang kita minggu lalu, bilang kita suka kan di bintang putih itu, bilang kan masak apa ada yang bilang ya nggak ada duit kita, bilang tuh apa ada di gambar kita di muka kan ada warung tuh, akhirnya dia bikin untuk gedi makanan kesukaan kan kita gedi dengan telur dadar dan
Telur dadar kan dia masih pakai zaman dahulu tuh, coba hemat pakai terigu dan terangkat zaman pakai terigu ya. Kita bilang kan dulu kan begitu, kalau bikin telur dadar pakai terigu tuh. Karena kita lengkap, gampang pakai terigu, beli juga telur dan terus kita bayar, nanti kita bayar pada saat itu. Mati dah beting kendor biar tak bawa veto. Nah, sementara pemakam itu sempat kita bilang begini, Kak, kamu tanya Pak Paman. Dia bilang apa seperti dia pakai bahasa Muslim, kemudian Kak, kamu tanya Pak Paman. Bukan, kita bilang begini ke dia, Kak, mana menurut Ngana dan setelah terang manusia mau mati tuh, iya tuh sahabat bilang aku tak iya oke. Kalau menurut Ngana dan setelah mati terang mau kemana? Selesai sudah loh. Tapi enggak, bukan begitu. Karena bukan begitu. Dia bilang, terang ada kehidupan lain setelah terang meninggal. Cuma terang tubuh ini yang terang tinggalkan, tapi terang jiwa roh itu enggak. Ada kehidupan lain yang mungkin selama ini ngasuhnya update informasi itu. Ada kehidupan lain. Mana dia sekarang? Enggak, kita betul serius kita bilang, kita serius dalam. Dia semua pikiran berlalu karena kepanasan tuh dia kalau kita bicara begitu kan kepanasan. Tentu kan dulu ke sini kalau ada bicara akal dia bilang akan coba mana dalam dulu lama. Kita bilang orang ada kehidupan baru yang kalau orang kali Kristen dan orang anak Tuhan Yesus orang percaya kita percaya ada orang kehidupan baru asal anda percaya ke Tuhan Yesus tuh. Kita bilang jadi jangan anda cuma tahu setelah mati sudah selesai orang berhidup. Ada jalan, ada kehidupan baru yang penting anda percaya Tuhan Yesus. Cuma habis itu kita bilang dia langsung pergi dan berlalu. Singkat cerita, memang dia paling banyak itu minta ke kita lah, minta pulsa, DP HP 2 kali ganti biar HP bekas kita bilang biarkan, dan DP segala macam dan dia minta beli teh, waktu masih ada duit kartu tuh, nggak semiskin ini kan. Dia minta beli kita biarkan semua loh, TV berlangganan ini apa ini TV kabel berlangganan semua pulsa semua kita tuh yang karena kita pikir dia juga punya kita mama kan. Jadi untuk kehilangan dia sama yang kita kehilangan tapi aja satu kong kita pamakus itu dia dan saat terakhir selama berlangsung dia selalu tiap pagi dia masuk ke kita, good morning brother, semoga hari ini lebih baik, Tuhan Yesus memberkati. Selalu ada di chatting pak kita lengkap setiap pagi. Coba dia bagus sekali hubungannya. Kita kan pembateri itu pak dia, pembateri agama. Kita selalu bagian dia Bu Haja apa kabar? Nah sebelum Pak Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu pak dia? Serius kok. Kalau di anak-anak datang yang muslim datang pasiat, makanya pakai itu baju putih dah. Baju putih apa itu istilah? Yang bikin takut, kita lagi apa? Kalau ini datang sini mau bom. Dulu kita tidak mau mana datang ke sini dah. Karena harus pakai pakai itu warna putih dah. Jilbab. Nggak pakai jilbab sih, laki-laki tuh. Sorban baju koko baju koko. Yang pakai baju putih, yang pakai daster. Laki-laki tiga perempuan gamis pokoknya kalau muncul di kampung ada kita kalau apa kita dapat orang JI sudah kemudian Islamia tuh cuma tertawa kamu lupa kita mari itu yang penting kita rasa walaupun kita belum sempat mengajar kerinduan dia datang sini dengan segala kita kekurangan. Kita pikir 1-2 kalimat kita coba sampaikan pada dia dengan segala kita kelebihan dan kekurangan dan selama dia chatting pada kita baik lewat WA di Messenger dia selalu tutup dengan Tuhan Yesus memberkati. Dan kemarin pun kita dia betul telepon karena dia biasa minta weekly doi dan dia arisan. Dia minta 300 kita baru kasih 250 karena 50 kita pegang terangkat 50 kita semua mau makan kita ini kan kali supaya dia semua tuh doi mata so kirim tuh pada dia gostena kata formal isi arisan tapi dia so tinggi ya dorong untuk tunggu bagi kita karena mau bicarakan yang mana ini mau semoga turunnya atau bagus salah tapi kita yakin tidak akan bagus salah di anak-anak kita mau sih dia mau secara Kristen ya karena itu arisan di sana ya sebegitu kita pikir Tuhan Yesus tentunya tahu kita berisi hati. Dia kita kerinduan pada dia. Terima kasih Bapak Ibu.